Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kami tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu sedang berada di Kecamatan Sindang, tepatnya di Desa Rambatan Wetan. Dan kesempatan yang berbahagia pada hari ini, kita semua berkumpul di Aula Makbaroh Ki Buyut Keli. Nah, kita akan coba menelisik sejarah siapa beliau Ki Buyut Keli. Namun, seperti biasa, kami akan melakukan kegiatan amaliyah ala Nahdlatul Ulama, yaitu tahlil dan doa bersama, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap kegiatan yang akan kita laksanakan menjadikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kami melakukan doa bersama, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulailah kami melakukan penelisikan yang dilakukan oleh praktisi kebatinan kami, tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu, yaitu Ki Ageng Syarif Maulana Rohman, memperoleh informasi bahwa kisah sejarah Ki Buyut Keli itu sangat luar biasa sekali. Beliau Ki Buyut Keli adalah sosok ulama yang memang berjasa atas berdirinya sebuah daerah di daerah Rambatan Wetan ini. Beliau merupakan sosok yang ahli bertapa. Namun bertapanya beliau berbeda dengan bertapa seperti biasanya. Mungkin ada beberapa yang melakukan tapa tersebut, dan beliau diantaranya, kegemaran beliau bertapa yaitu di dalam air. Nah, kenapa beliau sering bertapa di dalam air? Karena pada saat itu beliau sengaja diutus oleh orang tuanya untuk mencari sebuah daerah yang memang daerah tersebut itu akan membawa sebuah keabadian. Dalam artian kata keabadian bukan menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi menemukan hidup yang sebenarnya hidup, dikenal oleh masyarakat dan dihargai oleh masyarakat banyak. Akhirnya beliau menyusuri sebuah sungai yang berada di sekitaran Kali Cimanuk ini. Nah, namun beliau datang ke daerah sini itu bukan berjalan kaki biasa, akan tetapi beliau berjalan menyusuri sungai dan berjalan di atas air. Perlu diketahui juga bahwa beliau Ki Buyut Keli itu mempunyai nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Ishak. Namun beliau sering dan senang sekali dipanggil dengan Ki Buyut Keli. Karena ketika pesan dari orang tuanya itu, beliau Ki Buyut Keli ini harus berganti nama, meninggalkan derajat keradenannya untuk berbaur kepada masyarakat, sehingga mudah untuk dikenal oleh masyarakat sekitar. Dan menurut penelisikan yang kami dapatkan, Ki Buyut Keli adalah merupakan putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun ini kami pun perlu penelisikan yang lebih mendalam dari istri yang keberapa, ataukah dari anak, bahasanya mengaku diaku sebagai anak atau dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang yang namanya penelisikan atau metode kebatinan yang dilakukan oleh praktisi kami itu sangat meragukan. Dalam arti kata meragukan bukan berarti kevalidannya tidak. Akan tetapi meragukan dalam hal ini, kami pun sendiri juga merasa tidak percaya.
apakah benar, dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu ada penelusuran ulang atau perlu ada penelusuran yang lebih dalam sehingga mendapatkan sebuah kevalidan yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat-sahabat sejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak kisah yang memang Ki Buyut Kelly ini memiliki sebuah pusaka yang memang pusaka tersebut banyak dicari oleh masyarakat sekitar. Karena beliau Ki Buyut Kelly itu datang ke wilayah Rambatan Wetan ini memakai jubah berwarna hitam dan menggunakan tongkat. Dan menurut Bapak Kuncen tadi diceritakan sedikit tentang beliau, bahwa beliau mempunyai jubahnya itu rusak atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi untuk masyarakat yang memang memerlukan atau menginginkan sebuah benda atau khodam dan lain sebagainya milik beliau Ki Buyut Kelly, itu sudah tidak ada di sini. Kecuali yang ada di sini adalah keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sering-seringlah kita berziarah ke Ki Buyut Kelly. Insya Allah kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai orang-orang yang mulia. Karena memuliakan orang yang mulia di mata Allah, maka sesungguhnya kita memuliakan diri kita sendiri. Masih banyak kisah yang perlu kita gali dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Namun hanya sedikit saja kisah yang bisa kami kelupas. Mudah-mudahan ini semua dijadikan manfaat untuk kita semua. Pastinya ada perbedaan dari kisah-kisah seputar Ki Buyut Kelly. Namun itu adalah versi kami, tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, melalui metode kebatinan yang dilakukan oleh praktisi kebatinan kami, Kang Ustadz Syarif Maulana Rohman. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menghargai yang namanya sejarah. Karena ketika kita tidak mengetahui sejarah, maka bagaimana sejarah itu akan ada? Sejarah itu haruslah diwariskan kepada generasi yang akan datang. Banyak perbedaan-perbedaan sejarah mengenai apapun dan bagaimanapun, tentang kisah, riwayat, dan lain sebagainya. Itu pasti ada yang berbeda. Namun jangan jadikan sebuah perbedaan itu sebagai sebuah permasalahan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai warna yang satu sama lain saling mengindahkan antara satu dengan yang lainnya, hingga dijadikan sebuah bentuk yang indah dan sehat untuk dipandang mata. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel kami Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Menelisik sejarah-sejarah Ki Buyut yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.